Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fajria, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, mahasiswa LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 17016200031. Pada video kali ini akan membahas terkait dengan strategi produk dari studi kasus PT Xiaomi Communication Indonesia. Tapi saya nggak sendiri. Saya akan membahas video ini bersama 3 rekan saya. Halo, saya Rahmaduna Ardila Daraja dengan NIM 17016200019. Saya adalah mahasiswi Permata LPTK Universitas Negeri Medan dengan kampus asal saya yaitu Universitas Negeri Jakarta. Halo semua, nama saya Bunga Aprilia Anggreni, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan sebagai mahasiswa PMM Universitas Negeri Medan dengan NIM 22PMM035. Halo, saya Diani Saini. Saya mahasiswa Unimed dengan NIM 22PMM028. Nah, udah pada kenalkan siapa aja rekan-rekan yang akan membahas pada video kali ini. Tapi sebelum kita masuk membahas ke strategi produk dari PT Xiaomi Communication Indonesia, kita akan membahas terkait sejarahnya dari Xiaomi itu sendiri. Yuk, kita simak. Xiaomi adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 16 Juni 2010 oleh seorang pendiri yang bernama Li Jun dengan gabungan beberapa perusahaan. Pada tahap pertama, perusahaan ini didanai oleh sebuah institusi, termasuk diantaranya adalah Temasek yang berasal dari Singapura. Kemudian juga perusahaan Xiaomi ini dibantu oleh perusahaan Cina IDS Capital dan juga Kimi Venture Partners serta dari perusahaan prosesor Qualcomm. Pada tanggal 16 Agustus 2010, Xiaomi resmi meluncurkan produk barunya yaitu ponsel pintar dengan menggunakan MIUI dengan nama The Mi 1. Nah, ponsel tersebut itu sudah mengandung dengan sistem Android. Setelah bertahun-tahun berjalan, Xiaomi ini terus mengembangkan teknologinya seperti memperbarui ponsel pintarnya, kemudian meluncurkan produk-produk baru seperti produk home living dengan berbasis teknologi, dan pada saat ini Xiaomi telah mengeluarkan produk yakni laptop. Oke, kita sudah tahu nih teman-teman dari sejarah Xiaomi itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung masuk ke intinya dari strategi produk PT Xiaomi Communication Indonesia. Nah, terkait dengan strategi produk, kali ini saya akan membahas terkait positioning yang nantinya kita juga akan lihat nih bagaimana sih strategi positioning perusahaan Xiaomi. Siapa sih yang nggak tahu Xiaomi, ya kan? Nah, tapi pertama kita akan bahas dulu nih, apa sih positioning itu? Jadi, positioning adalah salah satu aktivitas perusahaan dalam merancang produk dan strategi marketing agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Positioning bukanlah tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap produknya, akan tetapi tentang aktivitas perusahaan yang dilakukan terhadap persepsi konsumen. Nah, sekarang mari kita bahas strategi positioning pada perusahaan Xiaomi. Perusahaan teknologi asal Cina ini bisa dikatakan baru dibanding para pemain lain. Apa sih strategi positioning yang perusahaan Xiaomi lakukan? Nah, positioning yang dibentuk Xiaomi adalah smartphone terjangkau dengan spesifikasi tinggi di kelasnya. CEO Xiaomi mengklaim biasanya brand smartphone selalu menjual 2,5 kali modal, sedangkan Xiaomi menjual tidak sampai 1,1 kalinya. Kalau dihitung-hitung sebenarnya profitnya tidak ada, tapi Xiaomi tetap kedepankan kualitas. Saya akan bahas terkait strategi produk baru. Apa sih strategi produk baru itu? Tujuan dari strategi produk baru adalah untuk memenuhi kebutuhan baru konsumen, memperkuat reputasi merek produk di pasar, serta untuk meningkatkan daya saing merek produk perusahaan di pasar sasaran. Nah, sekarang mari kita bahas strategi produk baru yang diterapkan perusahaan Xiaomi.
Xiaomi terus mendorong inovasi dengan meluncurkan produk smartphone maupun Artificial Intelligence and Internet of Things atau IoT dengan harga terjangkau. Nah, strategi ini didorong untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat Indonesia. Nah, sepanjang tahun 2021, Xiaomi meraih sejumlah pencapaian seperti menghadirkan produk high-end atau produk yang biasanya dibekali spesifikasi yang lebih tinggi, termasuk kategori produk baru IoT berupa laptop dan tablet. Nah, untuk yang terbaru, Xiaomi itu baru saja meluncurkan smartphone Redmi 9 dan Poco F2 Pro pada bulan Juli lalu. Nah, yang selanjutnya adalah diversifikasi produk. Nah, diversifikasi produk ini merupakan suatu pembaruan produk baru, yaitu meluncurkan produk baru dari suatu perusahaan yang bisa berbeda ataupun yang sejenis gitu. Nah, dalam hal ini kita mengambil contoh dari perusahaan Xiaomi. Pada tahun 2010, Xiaomi ini meluncurkan sebuah smartphone. Nah, semakin berjalannya perusahaan ini, perusahaan mengembangkan produknya. Tahun 2019, Xiaomi ini meluncurkan dua produk, yaitu home living. Yang pertama ini ada robot vakum, yang kedua ini LED smart atau lampu yang pintar gitu. Kedua, kehadiran produk ini sebagai langkah untuk memperluas produk ekosistemnya di Indonesia itu. Dikutip dari marketers.com, mereka bahwa teknologi smart home ini akan berkontribusi sebagai perkembangan teknologi itu, sehingga bisa saling terhubung dan mudah diakses melalui smartphone oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, perusahaan Xiaomi ini juga melakukan diversifikasi produk pada tempat jualannya. Yang pertama gitu, biasanya dulu Xiaomi itu hanya penjualan di lewat website aja gitu, melalui online. Nah, tetapi sering berjalannya waktu, Xiaomi ini mendirikan toko-toko resmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi eliminasi produk pada PT Xiaomi. Strategi eliminasi produk adalah strategi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan atau bisnis dengan memangkas atau melakukan treatment khusus terhadap lini produk tertentu. Alasan PT Xiaomi melakukan eliminasi produk adalah karena produk ini tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, di mana produk dengan merek Mi ini menghilangkan citra dari nama PT Xiaomi tersebut. Jadi harapan PT Xiaomi melakukan eliminasi produk dengan merek Mi ini adalah untuk memperkuat produk merek Xiaomi sendiri tanpa perlu menyertakan merek Mi. Yang sebelumnya produk dengan merek Mi ini mengalami penurunan dalam volume penjualan karena mengalami kesenjangan merek dan produknya, di mana persepsi orang-orang merek Mi dengan merek Xiaomi itu berbeda, padahal produk Mi adalah produk Xiaomi juga. Oke, mungkin itu tadi beberapa strategi produk dari studi kasus PT Xiaomi Communication Indonesia, yang dimana tadi sudah dipaparkan dari mulai sejarah sampai strategi produk PT Xiaomi Communication Indonesia itu sendiri. Oke, mungkin sekian pembahasan pada video kali ini. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih, thank you for watching.